أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام حضرة القوم إشهاد وصول بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وأكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذانين لا يرد. Masih kita dalam pembahasan tentang adzan dan apa yang hendaknya dilakukan setelah adzan. Sedikit kita bahas tentang adab-adab atau sunnah-sunnah adzan ya. Kemarin syarat-syaratnya sedikit kita bahas. Di antara syarat adzan itu adalah muadzin harus tahu, harus yakin masuknya waktu. Kalau dia masih ragu waktu masuk apa belum, tidak boleh dia adzan. Karena itulah Nabi menyebutkan al-muadzin mu'taman wal imamu dhamin. Orang adzan itu dipercaya. Artinya ketika seorang itu adzan, maka itu bisa jadikan patokan sudah masuk waktu sholat. Sejak fikih dalam hal ini, boleh orang itu langsung sholat walaupun adzan belum selesai. Boleh ya. Artinya boleh di sini tidak batal. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia takbir Allahu Akbar. Sah. Cuman tidak sunnah. Sunnahnya tunggu sampai adzan selesai. Ya, tapi bagi orang yang mungkin tergesa-gesa ya, yang nggak mungkin dia untuk menjamak, tapi dia sudah waktunya ini untuk berangkat, maka tidak masalah. Menggunakan itu tidak makruh fi halatil hajah, dalam keadaan dia hajat. Kemudian al-muadzin yang adzan ini hendaknya sudah balik. Yang masih anak-anak ini belum gugur kesunahan sholat, kesunahan adzan kalau dia adzan itu. Walaupun suara bagus, ya. Untuk lomba ya oke lah, lomba adzan tidak apa-apa. Tapi untuk adzan asli, la yu'adzin illal balik, tidak adzan kecuali yang sudah balik. Ya. Itu karena beberapa tempat kita perhatikan yang adzan belum balik, itu masih belum gugur kesunahan. Artinya tetap yang balik ini suruh adzan walaupun tidak pakai mic. Sudah cukup yang pakai mic yang tadi kecil ya sudah. Sekarang tanpa mic karena kesunahan adzan belum gugur. Kemudian syarat selanjutnya kaunuhuma min wahidin. Adzan dan iqamah dari satu orang. Karena dalam hadis sebutkan al-muadzin huwal muqim. Orang yang adzan dialah yang iqamah. Jadi hadisnya al-muadzin huwal muqim, yang adzan itulah yang iqamah. Terus kemudian
Untuk sunnah-sunnahnya, sunnah dia berdiri ya. Artinya boleh adzan sambil duduk, sambil selonjoran gitu. Cuman kurang pas, Pak. Ya, muadzin itu mau nggak mau ya sunnahnya berdiri. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Ya, yang ketiga sunnahnya adalah dalam keadaan berwudu. Artinya sebelum adzan wudu dulu. Ya. Terus kemudian yang keempat soyid. Soyid ini ya suaranya bagus, sunnahnya. Arti bagus di sini ya standar. Ya. Ya tidak sampai apa namanya suaranya itu cempreng lah, ada standar. Ya. Terus kemudian disunnahkan fi makanin alu, di tempat yang tinggi. Dulu itu adzannya di tempat tinggi karena suaranya harus nyampe. Semakin luas suara adzan itu, maka semakin besar ampunan untuk muadzin. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya muadzin itu akan diampuni sepanjang sampai mana adzan dia. Mulai dari makhluk hidup, makhluk mati, benda hidup, benda mati yang nyampe suara muadzin ke situ, dosa dia diampuni sebanyak itu. Nah, sekarang bukan orang yang naik, toaknya yang naik. Ya tidak masalah karena intinya suara sampai. Ya. Toaknya yang tinggi tapi orangnya di sini ya tidak apa-apa, walaupun afdolnya tetap tempat tinggi itu tetap kesunahan. Bahkan ketika Nabi SAW itu Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah atau ke-7 Hijriah, itu beliau nyuruh sahabat Bilal untuk naik Ka'bah. Satu-satunya sahabat yang diizinkan naik ke Ka'bah untuk adzan sahabat Bilal. Dari sini ulama ngambil dalil hendaknya di tempat yang tinggi ketika adzan. Nah, kemudian di antara sunnahnya juga ya, dalam adzan itu kalimatnya ini sesuai di sini, tidak ada yang dikurangin dari sisi tajwidnya atau matnya. Ya, sisi tajwidnya atau matnya. Karena ada beberapa muadzin itu mungkin dia menganggap dirinya sudah hafal tapi salah. Contoh Allahu Akbarnya panjang, Akbar, salah. Kadang asyhadu an la ilaha, itu salah juga. Harus asyhadu an la ilaha illallah. Kadang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanya pendek, bukan panjang. Yang hal sepele seperti ini kalau dibiarkan akan berlanjut. Sehingga sempat saya menyarankan di beberapa tempat itu ditulis saja. Oh sudah hafal Ustaz, Anda tetap ditulis biar yang adzan baca. Siapa tahu bisa benar. Karena kalau kita langsung negur bisa jadi mungkin tersinggung dia. Suruh nulis sini, baca dulu Pak ya nanti. Dan disunnahkan kalau doa adzan itu hendaknya muadzin baca keras juga agar bisa ditiru oleh para pendengar. Karena maaf, sebagian muslimin nggak hafal itu doa. Padahal itu doa sebagai cara kita mendapatkan syafaat Nabi. Nabi itu menjamin yang meminta untukku syafaat, meminta untukku maqam mahmud, maka aku halalkan syafaatku bagi dia. Nah, kita cari yang ada di seperti ini. Karena kita ini amal kita ini banyak cacatnya. Ini tidak syafaat dari Nabi. Cari amal-amal yang di situ jaminan syafaat. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, dan perbanyaklah membaca doa antara azan dan iqamah. Kemarin telah kita bahas, hendaknya seseorang itu setelah adzan, setelah baca doa adzan, itu langsung baca doa. Di antaranya doa birrul walidain. Karena disebutkan barang siapa yang dia dianggap orang yang berbakti pada orang tuanya walaupun sudah wafat, perbanyak doa untuk orang tua. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkaram wajhah, ketika ada orang
mengeluhkan kepada beliau akan sempitnya rezeki. Tuh beliau bilang, mungkin engkau ini, enggak ya Imam, mungkin engkau ini, sampai hampir belasan penyebab orang itu fakir. Yang terakhir, mungkin engkau enggak doakan orang tuamu. Iya, nah itu sudah. Jadi diantara penyebab orang itu fakir, sulit di dalam rezeki, dia sangat jarang doakan orang tua. Justru kebalikannya, yang pengen rezekinya luas, dipermudah oleh Allah di dalam nyari rizki, jangan lupakan doa untuk orang tua. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Kapan itu? Antara azan dan iqamah. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Sunan Turmudi dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasul bersabda, ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, bainal azanain, di antara azan dan iqamah, tidak akan tertolak. Tidak akan tertolak. Ya, cuman yang harus kita yakini, Allah memberikan apa yang kita doakan itu di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu Anda kehendaki. Kita pengen sekarang ya Rob, Allah lebih tahu mana yang masalah untuk Anda. Ya, Allah lebih ngerti yang masalah untuk Anda itu kapan, itu Allah. Sehingga jangan kita suudon pada Allah, la tattahim, jangan kita suudon kepada Allah di dalam terkabulnya doa, jangan. Tapi yakinlah dan husnudonlah doa itu akan terkabulkan. Karena itulah biasanya di tempat-tempat lain itu, antara iqamah itu ada pujian-pujian, sholawat, itu doa ya. Jadi itu doa. Mungkin orang nggak terbiasa doa, hanya dipimpin oleh seseorang. Ada pujian, ada ini, itu doa itu isinya. Ya. Sehingga tidak masalah dalam hal tersebut, nggak masalah. Kemudian wa min doa al-warid fi hadzal waqt, termasuk doa yang telah datang dari Nabi SAW di waktu adzan iqamah. Itu doa yang Nabi baca. Di antara doa yang Nabi baca antara azan dan iqamah, seperti di dalam Sahih Muslim dari Imam Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa itu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau al-afwa, pemaafan, wal afiyah, dan afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah ini selamatnya agama. Karena itulah biasanya orang, ya apa kabarnya? Alhamdulillah sehat dan afiat. Sehat keselamatan jasmani, afiat keselamatan rohani. Bahkan Nabi SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, Sallallahu al-afiyah, Sallallahu al-yaqin wal afiyah. Mintalah kepada Allah keyakinan dan afiyah. Mintalah kepada Allah keyakinan dan afiyah. Fa innahu la yu'ta ahadun afdal min ba'dal yaqin minal afiyah. Karena tidak ada seseorang itu yang diberi setelah keyakinan yang lebih utama daripada afiyah. Apa itu afiyah? Keselamatan agama. Artinya apa? Sholatnya tetap 5 waktu. Di antara doa sholat jenazah di takbir keempat itu ada bacaan Allahumma la tahrimna ajruhu. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan untuk kami pahala mayit ini. Artinya jangan sampai kami ini tidak dapat pahala dengan kita doakan mayit. Artinya apa? Doa sambil nangis-nangis, sambil apa? Goyang-goyang mayit, ini nggak dapat pahala. Ini namanya la tahrimna ajro. Takziah bagus, tapi sampai nangis, sampai kayak dia nggak ikhlas dengan kematian, itu menghabiskan pahala, bahkan menyebabkan dosa. Nangis itu hal yang lumrah. Menangis karena ditinggal orang yang dicintai hal yang lumrah. Tapi yang nggak lumrah itu kalau dia meraung-raung, dia manggil-manggil nama mayit, seakan-akan gak ridho dengan keputusan Allah. Ini yang haram. Wala taftinna ba'dah,
Jangan engkau beri kami fitnah setelah mayit ini wafat. Apa maksudnya itu? Jadi ada kalanya orang itu, anak itu ya, ketika orang tuanya masih ada, dia masih istiqomah 5 waktu. Dia masih sering hadir majelis. Dia masih nutup aurat. Tapi ketika sang ayah wafat, gak ada lagi yang negur. Akhirnya 5 waktunya kendor, jamaahnya kendor, keluar mungkin gak jilbaban. Ini namanya dapat fitnah setelah mayit wafat. Nah ini namanya gak dapat afiah. Jadi afiah itu selamatnya agama. Walaupun secara duniawi dia berkurang, tidak masalah. Di antara doa Nabi SAW itu, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami itu dalam urusan agama kami. Kalau memang musibah, silahkan musibah duniawi aja. Tapi jangan sampai ke agama. Kenapa? Karena beratnya di akhirat. Musibah agama itu nggak terasa. Orang yang biasa mengundurkan sholat nanti akhir waktu itu nggak terasa itu. Kadang-kadang sampai keluar waktu nggak terasa. Tapi setelah wafat baru dia rasakan. Perempuan mungkin dia keluar mungkin bagian ketat, nggak terasa. Tidak ada langsung efeknya, itu nggak ada. Itu namanya musibah agama. Pelan-pelan tapi nyata. Karena itulah ketika Imam Junaid al-Baghdadi menjenguk gurunya yang sedang sakit, Syekh Siri As-Saqati. Disebutkan beliau itu berbaring aja. Tidak bisa banyak gerak. Jadi sholat semuanya itu di kasur. Datang Imam Junaid mengatakan, wahai guruku, mintalah afiah. Minta sama Allah afiah. Maka sang guru mengatakan, ini sudah afiah. Dengan sebab ini aku pegang tasbih terus. Mungkin ketika aku sembuh nggak pegang tasbih, lain lagi. Ketika aku sembuh mungkin nggak banyak waktuku untuk baca Quran. Waktu aku sakit banyak waktuku baca Quran. Waktu aku sakit aku banyak berzikir pada Allah. Ini sudah afiah, kata beliau. Jadi afiah itu bukan berarti dia itu sehat badan terus. Nah. Bisa jadi afiah seorang itu dalam bangkrutnya. Bisa jadi afiat seorang itu di dalam renggangnya hubungan dengan pasangannya. Ada afiah. Kenapa? Afiah itu kebaikan agama. Ada kalanya Allah tegur dia dengan dikurangin sisi duniawinya untuk Allah tambah sisi ukhrawinya. Ada kalanya orang itu Allah kurangin sisi duniawinya agar dia ditambah dari sisi ukhrawinya. Sehingga dalam hal ini kita harus husnudzon di dalam apapun yang Allah tentukan. Karena itu ada kebaikan untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Allah yang ngerti hikmah segala kejadian dan kalian tidak tahu hikmah itu. Itu namanya afiah fid dunya wal akhirah. Afiah di dunia maupun afiah di akhirat. Apa afiah di akhirat? Yaitu tertutupinya aib kita. Ketika semua orang dipampangkan, semua perbuatan dia mulai balik sampai wafat, itu di mahsyar nanti ya. Jadi mahsyar itu kita semua ini satu persatu dipertontonkan oleh Allah video durasi kita balik sampai wafat. Semua yang nonton, bukan kita aja, semua makhluk lihat. Semua itu. Sehingga disebutkan kata Nabi, man husib udib. Barang siapa yang dihisab maka dia disiksa. Kenapa disiksa? Ketahuan aibnya oleh banyak orang. Malu dia. Itu durasi dalam keadaan panas. Nah, orang yang minta afiah sama Allah bisa jadi ditutup dia aibnya. Apa penyebabnya? Bisa jadi dia nutup aib orang. Tidak pernah dia mengumbar aib orang. Orang sekarang ini kalau sudah ngerti aib fulan, wah ini senjata saya ini kartu as dia saya pegang ini, seneng. Nah, orang soleh nggak suka itu, dianggap musibah ini. Kenapa saya tahu aib fulan? Musibah ini. Bahkan Nabi SAW itu pernah beliau bersabda kepada para sahabat yang lain. Beliau mengatakan, la tuballighuni ana ashabi. Jangan kalian sampaikan kepadaku
tentang keburukan sahabatku. Karena memang Nabi itu dianggap ayah ya sama sahabat. Dan namanya anak kepada ayah kadang-kadang lapor, ya Rasul, fulan kayak gini ya Rasul. Ya Rasul kayak gini. Nah, Nabi itu nggak mau. Kata beliau, la tuballighuni an ashabi. Jangan kalian sampaikan kepadaku tentang keburukan sahabatku. Kenapa alasannya? Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku pengen ketika muncul kepada kalian hatiku bersih. Aku nggak senang pas muncul, oh ini yang tadi kemarin dibilang gini ya, sudah seudon dulu. Kenapa? Gara-gara laporan orang. Sehingga usahakan kita nggak ngerti aib orang itu termasuk rezeki. Anda nggak ngerti aib orang itu termasuk rezeki. Kenapa? Tiap orang pasti ada aibnya. Tiap orang pasti ada aibnya. Sehingga intinya jangan tahu aib orang. Minimal ketika Anda tahu aib orang, pas lihat dia, Anda langsung, oh ini yang kemarin dibilang gini ya. Sudah merendahkan Anda, padahal nggak tahu hakikatnya, nggak tahu kenyataannya. Mungkin dia sudah tobat, mungkin kabar yang Anda terima itu salah, macam-macam. Nah, ini namanya afiyah di akhirat itu ditutupi aib. Sehingga di antara doa salafun saleh, Allahumma kama satartana fid dunya fasturna fil akhirah fa inna biha ahwaj. Ya Allah, sebagaimana Engkau tutup aib kami di dunia. Kita itu dihormati orang karena aib kita tidak dibuka oleh Allah. Coba aib kita dibuka, Pak. Gak ada yang mau senyum sama Anda. Gak ada yang mau salaman sama Anda. Kenapa? Kalau aib Anda dibuka. Allah tutupi aib kita itu. Sehingga kita sama-sama itu saling hormat. Coba dibuka aibnya Allah. Gak mau Anda salaman sama orang, gak mau. Kalau aib itu dibuka, maka tutuplah aib kami di akhirat. Karena di waktu akhirat kami lebih butuh ditutup aib. Fa inna biha ahwaj. Di akhirat kami lebih butuh untuk ditutup aib. Di antara afiyah akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Di antara afiyah akhirat, Anda dipersingkat hisabnya oleh Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis, seorang mukmin yang benar-benar imannya, ada yang cuma setengah hari kelar. Yang lain bertahun-tahun, dia setengah hari kelar. Wahai hambaku, kamu waktu di masa dunia jam sekian, di waktu sekian kau gini ya. Iya, ya saya tutup sekarang. Itu yang kita cari. Ini afiyah di akhirat. Sehingga usahakan doa ini dihafal. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini sering dibaca antara adzan dan iqamah. Wa qad warada al-hath fi sunnah ala hadha ad-du'a fi ghairi hadha al-waqt fa 'alaika bih fa innahu min ajma'il adhiyah wa afdaliha. Dan sudah telah datang dari Nabi SAW anjuran untuk membaca doa ini bukan hanya di waktu adzan dan iqamah. Maka hendaknya, kata beliau, engkau terus melazimi doa ini. Habis sholatkah, ketika dalam keadaan Anda senangkah, pas susahkah, baca ini terus. Fa innahu min ajmil adiyah, karena ini termasuk doa yang jami'. Doa ini jami', ini doa simple tapi mencakup seluruhnya. Nabi SAW itu diberi oleh Allah apa? Jawami'ul kalim, kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Contoh doa Nabi, Allahumma inni as'aluka. Nah, di antara doa para sahabat, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad SAW. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dari apapun yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Ini enak ini. Kalau Anda nggak hafal macam-macam, itu aja sudah lazim. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka nabiyuka Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari seluruh apa yang Nabi berlindung darinya SAW. Enak itu doa paling jami'. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta kepada Engkau seluruh kebaikan, ajilih wa ajilih, di dunia atau di akhirat. Ma'alimna wa ma lam na'lam, yang kami ngerti atau yang enggak kami ngerti. Ini enak.
Ini doa yang seperti ini kalau Anda nggak hafal banyak, itu aja aman sudah. Ya. Ada doa Nabi, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan segala hal yang mendekatkan ke surga, baik itu amal, baik itu ucapan, baik itu niat ataupun keyakinan. Simple tapi mencakup semua. Nah, itu doa seperti ini hafalkan. Sehingga kita kalau bingung-bingung, wes itu aja sudah doa. Ya. Nah, doa yang sangat simpel tapi maknanya luas. Nah, kemudian kita membahas tentang sunnah sebelum seorang itu sholat. Seorang itu sholat. Kemarin habis iqamah kita tahu bahwasanya bacaan setelah iqamah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah qa'imah ati sayyidina Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Ya. Nah, ketika dia berdiri, ya, itu dianjurkan dia membaca surah An-Nas. Kenapa? Karena berlindung dari min syarril waswas. Itu paling sering datang ketika sholat. Itulah para ulama mengatakan, kapan seseorang itu dalam keadaan pikirannya itu bercabang-cabang. Diteliti waktu sholat. Waktu sholat itu hal yang nggak pernah Anda pikirkan muncul. Karena itulah waswas syaitan di situ luas. Di antara doa yang dianjurkan, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ini dalam Al-Quran doa ini. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, wahai Tuhanku, an yahdurun, jangan sampai mereka hadir di sholatku. Jangan sampai syaitan ini hadir di sholatku. Tidak saja. Di antara doa Nabi SAW sebelum takbir ihram itu membaca Allahumma a'tini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku paling utamanya apa yang sudah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Wah, ini minta besar ya. Ya Allahumma a'tini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku paling utamanya yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Jadi kita minta apa yang Allah berikan ke orang soleh, kami dapat juga. Ini doa Nabi sebelum takbir ihram. Kemudian sunnah untuk talafut bin niyah. Sunnah ya. Talafut bin niyah itu dalam sholat. Sunnahnya dalilnya mana Ustaz? Dalilnya qiyas. Jadi Nabi itu tidak pernah terdengar baca usolli fardhu subhi, tidak pernah. Secara dalil sunnah nggak ada. Tapi dalilnya qiyas. Dan kita sudah tahu hukum Islam ada 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Nah, dalilnya qiyas. Dengan apa dikiaskan? Dengan talafutnya Nabi ketika berniat ihram. Nabi itu ketika umroh beliau membaca. Nah, ketika haji, Nabi itu haji cuma sekali seumur hidup. Nah, di haji yang terakhir, pertama dan terakhir, namanya Hajjatul Wada'. Itu Nabi membaca nawaitul hajjah wa ahramtu bihi fardhon lillahi ta'ala. Kata ulama, di sini Nabi talafut biniyat. Maka semua ibadah juga sunnah dilafalkan seperti Nabi melafalkan haji. Dari sinilah dalil talafut biniyah di sini. Kemudian sunnah untuk tasfiyatus sufuf, meluruskan shaf. Jadi shaf itu dimulai dari tengah. Ya. Kemudian apa yang lurus tumit, bukan ujung jari. Ujung jari itu beda-beda ukuran, Pak. Ada panjang, ada pendek. Karena itulah kalau luruskan shaf jangan lihat jari, lihat belakang. Tumit itu lurus. Karena kalau sudah tumit lurus, yang lain lurus. Kenapa? Karena yang menjadi tumpuan badan itu tumit. Tumitnya lurus, badan lurus, gak zigzag. Tapi kalau jari kaki bisa beda-beda.
Bisa jadi ini jadinya panjang, tapi disamakan akhirnya badannya zigzag. Dan kenapa dari tengah? Kalau dari tengah itu kiri kanan akan lurus. Tapi kalau dari samping, pas ketemunya model gini repot Pak. Karena itulah dari samping, dari tengah soft itu. Itu namanya taswiyah. Adapun taroswi ini rapat. Ya, rapat itu disebutkan bahwasanya pundak dengan pundak ini hampir nempel atau nempel, dan kaki fulan dengan kita nempel. Ya, cuman dengan syarat tidak sampai dia melebarkan dari satu jengkal. Ya, kalau dia melebarkan itu bukan nyambung soft. Memang Nabi bersabda, man wassalas soft wassalahullah. Barang siapa yang menyambung soft, maka Allah akan menyambung dia dengan kebaikan. Apa artinya nyambung soft itu? Kalau memang fulan ini renggang, Anda merapat. Mana rapatnya? Ini yang penting. Kemana rapatnya? Dilihat. Kalau Anda sebelah kanan imam, ya, berarti merapatnya kiri. Jika Anda sebelah kiri imam, merapatnya ke kanan, bukan ke sana. Kalau ke sana ya renggang juga, merapatnya ke tengah. Ustaz, dia nggak mau, ya sudah urusan dia yang makruh. Dan ketika dia nggak mau merapat, dia yang makruh, bukan Anda. Yang penting Anda nggak dapat makruh, itu aja intinya. Kita nggak usah memaksakan orang. Tapi kalau sama dia nggak mau merapat, ya urusan dia. Urusan dia. Kenapa? Karena dalam urusan berjamaah disebutkan dalam kaidah kullu makruhin makhsusin bil jamaah yufawwid fadilatal jamaah. Setiap makruh yang khusus di dalam berjamaah itu kalau dikerjakan menghilangkan fadilah berjamaah. Apa fadilah berjamaah? 27 derajat. Berarti apa? Orang yang sholat melakukan makruh dalam sholat, makruh yang jamaah ya. Ada makruh yang bukan di jamaah. Seperti apa? Seperti sholat kini modelnya. Ini makruh, tapi bukan berjamaah. Sholat nahan buang angin, nahan buang air kecil, makruh. Sholat dalam keadaan makanan sudah siap di rumah, sudah lihat dia tapi sholat. Dalam keadaan mikirkan makanan aja, makruh, mending makan dulu. Kata Nabi, idza hadarul asya wal isya fabda'u bil asya. Kalau sudah hadir hidangan makan malam dan sudah adzan isya, dahulukan makan malam dulu. Kenapa? Daripada Anda sholat mikir makanan, mending Anda selesaikan ini makan, baru Anda sholat dengan tenang. Kenapa? Karena inti sholat al-khusyuk. Nah, sehingga dalam hal ini itu makruh yang untuk orang sholat. Tapi makruh dalam berjamaah seperti apa Ustaz? Banyak. Contoh, soft depan kosong nggak diisi oleh yang belakang. Yang belakang makruh. Belakang yang mana ini? Apakah satu soft semua? Tidak. Belakang yang depannya bolong. Kenapa dia nggak maju? Kalau dia nggak maju, dia nggak dapat pahala 27. Sampingnya bolong. Nah, di sini. Dia sebelah sini. Yang makruh mana Ustaz? Yang sini apa yang sini? Yang sini yang makruh. Karena dia harus merapat ke tengah. Bukan sini yang harus ke situ, tidak. Itu yang harus kita paham. Kadang-kadang kita bingung. Ini saya yang geser apa dia yang geser? Yang geser itu yang lebih jauh dari imam. Karena harusnya merapat ke tengah. Kalau dia nggak geser, dia makruh. Maaf, di antara penyakitnya orang, khususnya dalam sholat Jumat, apa itu? Masing-masing bawa sajadah dan nggak mau bergeser ke sajadah orang lain. Ini banyak, maaf, ini sajadah saya nggak mau nginjak sajadah dia, akhirnya renggang, makruh. Kalau memang sajadah bikin Anda nggak ngamalkan sunnah, nggak usah bawa sajadah ke masjid. Apa sih fungsi sajadah itu? Saya mau tanya, apa fungsi sajadah? Hah? Iya, buat sholat. Maksudnya itu untuk apa fungsinya? Ya kopi untuk sholat, Pak. Fungsinya di antara sajadah itu untuk syahis. Syahis ini gini.
Orang kalau dia itu tidak ada tembok untuk jadikan patokan, nggak ada tiang, nggak ada orang, nggak ada benda untuk dijadikan patokan, nggak ada garis, ini kan garis ini, maka sajadah gunakan sutroh ngarannya. Itulah yang fungsinya saja di situ, sehingga orang lewat depan sajadah nggak makruh. Kalau dia nginjek sajadah kita waktu sholat, makruh dia karena melewati orang sholat. Itu fungsinya sajadah. Wah, ini sudah apa ini? Sudah ada tandanya, sehingga fungsi sajadah tidak ada lagi. Tapi tidak apa-apa bawa sajadah, cuman jangan Anda gara-gara sajadah nggak merapat ke soft. Ini diantara penyakit banyak orang. Dan itulah perlu diingatkan dalam hal ini. Ya, kadang saya nggak mau soft, nanti dia nggak ikhlas saya injek. Buang aja sajadahnya kalau dia nggak ikhlas. Ngapain make di waktu sholat? Kalau nggak ikhlas diinjek, nggak usah dipakai sajadah. Sajadah itu diinjek. Sehingga dalam hal ini penting, karena banyak kadang apalagi kalau sajadah yang dari haji itu besar-besar Pak, ini muat 2 orang itu, ini repot kalau dia nggak mau bergeser, bisa makruh terus. Ini yang bikin banyak orang renggang di situ. Kenapa? Terlalu eksklusif dalam sajadahnya. Ya. Nah, kemudian di antara sunnah khususnya untuk imam ya, imam itu sebelum dia takbir, dia periksa shaf dulu. Periksa shaf. Kemudian di antara melihat ke makmumin itu, melihat yang paling lemah siapa. Karena itu yang jadikan patokan dia. Disebutkan Nabi Muhammad SAW khusus untuk imam. Beliau bersabda gini, "Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif." Kalau seorang dari kalian menjadi imam untuk sekelompok masyarakat, maka ringankanlah. Kenapa? Fa inna fihimud dhaif. Karena di antara mereka itu ada yang lemah. Wal marid, ada yang sedang sakit. Wadal hajah, ada yang punya hajat nggak bisa lama-lama sholat, dia sempatkan berjamaah. Di sini penting ya, imam itu jangan terlalu lama. Dalam apa Ustaz? Dalam baca Fatihahnya, dalam baca surat setelah Fatihah, dalam memperpanjang rukuknya, dalam sujudnya, itu jangan lama-lama. Bahkan disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin, hendaknya ketika orang ruku, imam ruku atau sujud, tasbihnya itu cukup 3 aja. Kadang-kadang maaf, sebagian di sujud terakhir panjang. Itu kayak apa hukumnya Ustaz? Memang Nabi pernah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid faktsirud du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa di situ. Ini ketika Anda sendirian atau jadi makmum. Pas imam, jangan. Karena orang yang pilek repot kelamaan Pak. Ini yang dibaca doa panjang betul. Yang makmumnya pilek mau berdiri, ini haram mendahului imam. Ini dalam hal ini kita jangan demikian. Silahkan panjang sujud, tapi bukan waktu jadi imam. Waktu Anda sholat sunnah, waktu Anda jadi makmum, silahkan. Imam tahiyat akhir, Anda lanjut sujud, silahkan. Yang penting jangan ketinggalan sampai salam. Jangan sampai salam, tidur apalagi tidur, jangan gitu. Cuman untuk imam jangan. Dan tidak ada identik harus terakhir, itu tidak ada. Karena konteks hadis semua sujud. Sujud pertama, kedua, rakaat 1, 2, 3 itu nilainya sama. Tidak harus yang terakhir. Hanya saja itu jangan digunakan untuk imam. Kenapa? Karena tadi kata Nabi falyukhaffif, hendaknya diringankan. Jadi hadis tersebut tentang lamanya kita doa waktu sujud untuk selain imam. Kalau imam jangan dilamakan. Ya, itu diantara pembahasan dia ketika seorang itu hendak sholat. Nah, kemudian walika bil mubadarah, insyaallah kita bahas bab yang baru tentang sholat ya, tentang sholat.
Sebagai paripurna majelis, ada yang bertanya, silahkan ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sejarah tadi itu kita sudah jelas, sejarah itu di bawah. Tapi saya lihat kebanyakan seperti ridho ini dia ditaruh di bawah gitu. Itu sama aja di kaki itu bagaimana? Hukumnya Rida. ya, Oh, ya. Jadi apa namanya? Rida ya. Ya, jadi rida termasuk zinatus sholat. Hiasan sholat itu diantaranya sholat make rida, make imamah surban. Ya, Allah berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Bawalah perhiasan kalian setiap menghadiri masjid. Artinya perhiasan di sini bukan kalung, bukan gelang, bukan. Tapi bawa rida, bawa surban. Pakai surban sunnah Ustaz, sunnah. Walaupun bukan ulama, tapi ketika Jumatan. Pas Jumatan atau 5 waktu sunnah. Ya, walaupun saya jarang pakai surban. Saya ini jarang pakai surban. Cuman dalam kitab Tambih bukan tadi Buyatul Mustarsyidin disebutkan memakai kopiah putih dengan niat surban sah dan dapat pahala surban. Itu saya pakai. Gak terbiasa pakai surban depan orang banyak. Kalau di pondok wajib. Kalau saya di pondok gak pakai surban kena rotan 5 kali. Ya. Nah, ini pakai surban sunnah. Tapi untuk selain ulama nggak boleh atau ya nggak boleh pakai surban di luar sholat. Kenapa? Karena khawatir meremengkan orang. Jadi dalam hal ini disebutkan kalau ada orang diberi sesuatu, dia anggap yang memberi ini nganggap, oh ini ulama nih, ambil berkah saya. Padahal dia bukan ulama, haram dia terima. Wajib dia balikan. Maaf, saya bukan ulama, saya orang biasa. Wajib itu. Tidak boleh dia, woi barokah Ustaz, mau dikasih, tidak bisa. Dia memberi Anda karena sifat. Apa sifat? Sifat ilmu. Wah, Anda nggak punya itu. Kok bisa Anda nerima? Ya. Dia dikenal orang soleh. Menurut yang ngasih dia orang soleh. Padahal dia bukan orang soleh. Nggak boleh dia nerima. Wajib dia kembalikan itu. Tapi sekarang aji mumpung Ustaz, kapan lagi dapat gratisan? Sudah bisa. Ini berat masalah ini ya. Adapun rida itu yang dipakai di pundak, baik sebelah kanan, kiri atau diselanggakan. Dan dapat sunnah itu dengan kain apapun. Walaupun kain serbet dapat, tapi ya masa pakai kain serbet Pak? Ya istilahnya. Yang bisanya rida lah. Itu sunnah waktu sholat. Waktu sholat sunnah pakai rida. Disebut dalam hadis orang yang pakai rida waktu sholat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa rida. Tapi waktu sholat sebagian orang pakai rida berangkat dari rumah, waktu sholat jadi menutup bawah, gak dapat sunnah. Sunnahnya itu waktu sholat dipakai dalam hadis. Waktu sholat ya dipakai. Ustaz, saya pernah sering melihat orang pakai untuk ya mungkin kita jangan suudzon, bisa jadi dia pakai sutroh di situ. Oh sudah ada sutrohnya Ustaz. Oh bisa jadi ada gambar yang bermacam-macam di situ untuk nutupin biar dia ini tidak terbawa dengan gambar itu, dia tutupin dengan kain polos ridanya itu. Tapi sunnahnya tadi dipakai rida itu ya. Nah, sama dengan surban dipakai, bukan ditaruh di bawah. Nah, kecuali tadi alasan beberapa yang kita sampaikan tadi itu. Nah, seperti itu sunnahnya rida. Ya. Bahasa rapat tadi Ustaz. Itu kalau rapat itu beli Ustaz. Ya. Nah itu seperti apa sih rapatnya itu Ustaz? Iya. Ya kalau kita itu tentu beli Ustaz.
Bahkan mungkin ada saudara kita apalagi memanjangin kayak kejar-kejar lebar. Rasanya nih kemanusiaan saya injak aja sebenarnya. Iya. Kemanusiaan. Betul. Nah itu satu. Yang kedua, kalau kita doa itu sudah terkabul nih Ustaz. Itu adabnya seperti apa ya Ustaz? Kalau kita minta lagi yang lain, kok nggak pantas gitu. Tapi kalau berhenti, super nggak pantas lagi. Iya. Ya, yang pertama tentang masalah ya. Jadi dalam hadis sebutkan wahadhu bil a'naq. Kata Nabi itu hadhu bil a'naq. Anak ini sini, punuk leher. Wahadhu artinya luruskan dengan bil a'naq. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda tarassu sufakum fa inni ra'aitu syaitan yatakhallal bainas sufuf ka'annahu al-hadath. Rapatlah kalian dalam shaf. Karena aku melihat setan itu dia akan seliweran di shaf-shaf yang renggang. Seakan-akan tak lihat modelnya setan itu seperti kambing kecil hitam. Itu yang bikin orang nggak khusyuk. Di sini ulama banyak pandangan tentang hadis ini ya. Ada yang bilang, oh berarti harus nempel nih kaki dengan teman nih. Dia mengatakan tidak, nggak harus nempel. Yang penting nggak bisa dilewatin, maksudnya nggak bisa tempatin orang. Ya, atau nggak bisa dilewatin seekor kambing tadi. Ya nggak harus nempel, yang penting deket lah. Bahkan di antara sunnah itu pundak ini sampai hampir nempel, antara pundak ini sampai nempel, itu sudah minimal. Tapi kalau ya tadi renggang sampai melebihi daripada 1 jengkal, makruh. Kalau nginjek kaki orang haram, bukan makruh lagi. Dolim Pak, dolim nginjek kaki orang di waktu sholat haram, bukan makruh lagi. Dalam hal ini nggak boleh. Ya, ganggu orang sholat. Ya, bahkan orang ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu orang sholat makruh. Dia harus memelankan suaranya, ngaji Quran. Nah ini orang sholat diinjek kayak apa, sehingga dalam hal ini bukan makruh lagi, haram hukumnya. Terus yang kedua, di antara sifat hamba, jadi kita ini usahakan memiliki sifat hamba, karena kita hamba ya. Apa sifat hamba itu? Terus butuh kepada Allah. Dalam hal ini Allah menyebutkan hakikat dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai seluruh manusia. Gak bilang ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Yang mukmin, yang kafir, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua butuh pada Allah. Kalian semua itu butuh pada Allah. Nah, untuk bagaimana saya menunjukkan butuh saya ini? Doa. Dengan doa. Kadang-kadang ada orang berpikiran gini, Ustaz, Allah kan tahu hajat saya apa. Allah maha tahu. Terus ngapain saya doa? Kalau Allah sudah ngerti hajat saya, langsung kasih aja, selesai urusan. Allah maha tahu kan. Ngapain saya doa? Ada orang seperti itu, pikiran model-model itu ada. Jadi saya nggak mau berdoa, kenapa? Allah ngerti kok hajat saya. Yang pertama, yang kedua, kalau itu takdirnya untuk saya, pasti datang Ustaz. Tanpa saya doa pun sudah datang, jatah saya sudah. Dan kalau itu bukan jatah saya, walaupun saya mohon-mohon nggak akan nyampe ke saya juga. Wah ini orang hakikat, repot lagi nih. Ya. Kadang kita diadakan seperti itu modelnya. Maka kita katakan, ada kalam Al-Habib Abdul Haddad, pencerah yang pengarang kitab ini, ya seorang wali besar. Beliau mengatakan di dalam salah satu qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup untukku pengetahuan Allah akan kebutuhanku. Allah tahu aku butuh apa, itu Allah ngerti, sudah cukup itu. Ya. Cuman fadu'ai wabtihali, tapi aku tetap berdoa pada Allah, bertadarruk tiap malam. Kenapa?
syahidun li biftikori. Itu bukti kalau aku butuh. Doa itu bukti kalau kita butuh Allah. Disinilah perbedaan doanya orang soleh dengan orang awam. Orang awam kenapa doa? Pas lagi butuh. Lagi selesai nggak mau doa, selesai sudah urusan. Orang awam, orang soleh, setiap waktu dalam keadaan susah atau senang tetap doa terus. Kenapa? Karena ini ibadah. Jadi doanya mereka itu karena ibadah. Kenapa engkau doa? Pertama, ini ibadah saya. Nabi bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Yang kedua, saya ingin menunjukkan saya butuh pada Allah. Karena itu saya nggak berhenti doa. Itu orang soleh. Susah senang tetap doa, tetap bangun malam doa, khusyuk doanya. Kenapa? Karena ini bukti Anda seorang hamba yang butuh. Bahkan disebutkan orang nggak mau doa sombong ya. Orang nggak mau doa sombong. Kadang di hati, saya minta apa? Sudah akan ada semua. Ngapain saya doa? Loh ini bahaya. Minimal Anda doa itu minta langgengnya nikmat Anda. Karena Allah Maha Kuasa mencabut nikmat itu kapanpun. Minimal Anda pengen detak jantung ini tetap berdetak. Nafas Anda nggak berhenti, tetap Anda minimal itu. Pas Allah cabut selesai sampean. Karena yang megang remote kita ini Allah. Kalau sudah di off, apa yang mau dicari? Selesai sudah. Nah itu minimal kita butuh itu. Minimal. Karena itulah kata beliau, walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Maka karena rahasia inilah, rahasia bahwasanya bukti aku butuh adalah aku berdoa. Aku berdoa pada Allah dalam keadaan aku susah atau senang, tetap doa, nggak ada bedanya. Pas susah aku bangun malam, pas senang aku juga bangun malam. Ini enggak, pas susah tok bangun malam, pas senang selesai sudah. Sajadah dibungkus dulu, nunggu susah saya baru tasbih bergerak. Allahu Akbar. Nunggu susah dulu baru Quran dibuka. Ini ya namanya wa minhum man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada yang nyembah Allah dalam keadaan tertentu. Pas susah baru ya Allah, ya Allah. Pas senang lupa bukan ya Allah lagi. Ya. Nah, ini penting. Sehingga ada model gitu, kita jangan seperti itu. Tetap konsisten. Ininya istiqomah. Istiqomah itu apa? Tetap butuh pada Allah kapanpun itu dan dimanapun. Nah, menghadirkan waktu itu sulit, Pak. Sulit. Kalau nggak terbiasa sulit. Ya, jadi hadirkan terus, saya butuh pada Allah. Sehingga di dalam hal ini Allah sangat murka kalau hambanya nggak minta kepadanya. Dia minta ke manusia, kok nggak minta kepada saya? Murka Allah. Dan Allah lebih senang ketika hamba itu mengetuk pintunya. Bahkan ada seorang hamba itu tiap malam doa, muji Allah dengan berbagai macam pujian, minta hajat ini. Tapi Allah mengatakan, wahai malaikatku, jangan dikabulkan dulu, karena aku senang rintihannya. Ini kalau tak kabulkan selesai, nggak merintih lagi nih. Jadi ada kalanya orang tidak dikabulkan doa itu karena Allah senang dia. Ini kalau dikabulkan nggak merintih lagi, nggak nangis lagi kalau malam hari, selesai sudah urusan dia. Nah, tapi ada kalanya hamba itu cepat dikabulkan dalam hadis qudsi karena Allah nggak senang celotehan dia, harus cepat kabulkan biar nggak banyak ngomong aja dia. Karena ngeritik terus, ya Allah kok gini, ya Allah kok gini, kasihlah. Tapi dia mabghur, dia dimurkai, walaupun dikabulkan tapi dimurkai. Dari sini jangan Anda, alhamdulillah Ustaz, saya sekali doa langsung makbul Ustaz. Saya kalau punya hajat langsung terselesaikan. Hati-hati, bisa jadi Allah murka Anda. Jangan merasa pede, saya berarti dicintai oleh Allah nih. Artinya hamba itu selama dia belum wafatul khotimah wajib waspada. Wali lu waspada, Pak. Wali itu sebelum wafatul khotimah itu waspada. Kenapa? Nggak ada yang bisa tahu. Karena itulah mengapa para aulia itu diperingati haulnya, bukan hari lahirnya. Kenapa?
Karena selama dia hidup, walaupun sesoleh apapun, belum tentu selamat sebelum dia wafat husnul khotimah. Ini yang dicari. Anda sholat, habis Fatihah baca Al-Muluk, baca ini, belum tentu sholatnya beres sebelum dia salam tanpa batal. Ini mau salam batal, selesai sudah, wajib ngulang Anda. Kalau batal sholat bisa diulang. Tapi kalau batal iman sebelum wafat, siapa yang bisa ngulang? Ini yang dikhawatirkan. Siapa yang bisa ngulang? Ada seorang kiai, dia ini punya burung bio. Dilatih baca la ilaha illallah, karena kiainya tiap zikir samping dia tuh la ilaha illallah, sampai bionya la ilaha illallah, la ilallah. Bionya apa la ilaha illallah? Pas suatu hari bionya ini sekarat, gitu, mati. Nangis ini yang kiai. Loh, kenapa sampai nangis? Iya, dia saya talqin la ilallah tapi meninggalnya owe dia. Gak dzikir la ilaha illallah, padahal dia cuma hafal kalimat itu. Ya apa saya, kata dia. Kalau saya meninggal nanti kayak apa? Dan ini dzikir terus nih lisan. Itu loh orang-orang yang mereka ini rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sedikit lagi. Okay. Setelah kita sholat, zikir dan sebagainya, doa bersama gitu. Ada juga saya lihat doa bersama itu dia langsung keluar gitu. Iya. Mundur dia. Tidak doa bersama. Langsung pulang atau itu gimana Pak Ustaz? Ya kita utamakan husnudzon ya. Bisa jadi dia sudah doa duluan. Bisa jadi kita husnudzon dia sudah doa duluan karena ada hajat. Tapi kalau gini-gini terus tiap dari dulu, repot lagi. Doa setelah sholat ini termasuk doa yang mustajab. Ya, bagian Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu doain asma'. Ya Rasulullah, doa yang bagaimana, di waktu apa yang lebih dekat dengan kemakbulan? Kata Nabi, fi jawfil lail, di tengah malam. Waktu orang tidur, ya, si kata itu jalan sepi, jalan tol, Anda ngebut terus, doa Anda itu bisa ngebut. Pak, kenapa? Lagi sepi, nggak ada yang doa di waktu itu, jarang. Satu kampung jadi hitung yang doa di masa itu. Dan wa dubura kulli sholatin maktubah, setiap selesai sholat 5 waktu. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Habib Agil bin Umar, Agil bin Umar bin Yahya, beliau mengatakan doa setelah sholat fardu itu 70 kali afdolnya daripada doa setelah sholat sunnah. Kenapa? Karena amalan fardu pahalanya 70 kali dari setiap amalan sunnah. Di sini doa jangan dilupakan habis sholat. Kalau memang Anda nggak bisa doa panjang-panjang, ambil yang singkat-singkat itu aja. Itu insya Allah bisa nutupin hajat Anda yang bermacam-macam. Cukup dengan yang singkat Anda akan dapat apapun. Itu diantaranya ya. Nah seperti itu. Pak Ustaz, kita pakai Pak Ustaz, menyambung pertanyaan dari Pak Amsan ini. Ya. Jadi kita sudah berbicara ada kita sebagai makmum terhadap kita berjamaah. Ini kan harus mempunyai tadi tinggi dalam saat kita harus rapat. Ya. Kalau bacaan atau gerakan yang mendahului dari imam ini apa? Ini harus ditegaskan kembali kan, karena kita masing-masing ini berdasar guru gitu. Guruku mengatakan seperti ini sah. Nah, kan ini yang kalau di dalam ajaran yang sebenarnya bagaimana pemohon penjelasan. Kedua adalah imam belum bangkit dari tempat duduknya. Itu kan ada dalilnya. Kita sebagai makmum tidak boleh meninggalkan tempat, kan begitu ya. Itu. Kedua adalah doa. Sesudah kita salam, si makmum tadi berdoa sendiri, berdoa tiap hari ini meninggalkan tempat kita. Doa masing-masing gitu.
Yang abdulnya bagaimana? Berdoa bersama-sama imam atau doa sendiri? Ya, dalam hal ini apa tadi yang pertama tentang bacaan. Bacaan itu, kalau bacaan ini adalah Fatihah, maka Fatihah di dalam sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, itu bacaan makmum setelah Fatihahnya imam. Untuk sholat maghrib, subuh, isya, ya, Fatihahnya makmum setelah Fatihahnya imam. Tapi untuk duhur, asar, atau rakaat ketiga maghrib, 3, 4 isya, maka tidak harus nunggu imam selesai. Barengin pun nggak apa-apa, bahkan lebih awal pun nggak apa-apa. Ya, dalam masalah qiraat. Sama dengan tahiyat akhir dan lain sebagainya. Tapi kalau dua ini, takbir ihram dan salam, haram membarengin dan nggak sah. Wajib harus sungguh selesai takbir imam, baru dia takbir. Ustaz, imamnya was-was, Ustaz, ini yang repot. Allahu Akbar, ditakbir lagi Allahu Akbar, ya ulang lagi makmumnya. Imamnya was-was. Orang was-was nggak bisa jadikan imam. Ya was-was istilahnya itu batal lagi, repot. Sama dengan salam, nggak boleh makmum salam kecuali dipastikan imam selesai salam pertama. Ya, kalau salam kedua sunnah Anda nunggu. Salam pertama wajib Anda nunggu selesai dia. Ya, itu dalam masalah ini. Kemudian yang kedua dalam masalah apa tadi itu yang kedua? Jadi kita yang kedua gini, jadi sebelum imam bergerak, makmum sudah bergerak meninggalkan saat itu. Penjelasannya. Setelah sholat. Ya, di berjamaah tadi. Ya, hanya dalam sholat, setelah sholat itu. Lebih abdolnya bagaimana kita seorang makmum ini kan mengikuti bermakmum kepada imam. Imam belum bergerak, yang lebih abdolnya bagaimana? Iya. Imam sudah berdiri dari tempat duduknya, sementara yang jamaah ini, makmum ini salam aja udah keluar dia gitu, berdoa sendiri atau berzikir. Berarti habis sholat ya. Nah, kalau seumpama habis sholat, makruh seseorang itu beranjak dari tempat duduknya, mau itu berjamaah atau sendiri, itu makruh ya. Hendaknya dia tetap di tempat duduknya untuk meraih doanya malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma hamhu. Dan itu yang berjamaah pun sama, hendaknya dia sabar untuk berzikir ikut bareng. Ya, zikir jamaah itu sesuatu yang disunahkan. Bahkan disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya, bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya berzikir ya, setelah sholat bersama-sama itu aku dapati semenjak zaman Nabi SAW. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan, kata beliau, aku mengetahui selesainya sholatnya Nabi itu dengan bacaan Alhamdulillah, baru tahu baru selesai. Karena waktu itu di Madinah, kota sebesar itu jamaahnya cuma satu, Nabi aja mimpin. Dari ribuan, Pak. Dan yang belakang, karena beliau masih anak-anak waktu itu beliau tahu Nabi selesai sholat dengan Alhamdulillah selesai. Saking banyaknya. Dari sini zikir jama'i bersama-sama ini utama. Ya. Terus kemudian yang ketiga tentang doa ya. Ini orang yang doa sendiri tanpa berjamaah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu ketika dalam sholat, habis sholat, hendaknya dia mengamini doa imam. Kalau sudah mengamini doa imam, sumpama dia nggak khusyuk, dari yang doa itu ada yang khusyuk satu, semua diterima. Banyak dari kita doa, maaf, ngerti nggak isi doa? Maaf, tanya masing-masing. Anda berdoa sampai nangis-nangis,
Tanya, Pak, tahu artinya? Nggak tahu, Ustaz. Kenapa nangis? Ingat utang belum bayar, Ustaz. Allahu Akbar. Ini doa panjang-panjang bahasa Arab nggak ngerti mana. Kalau dari sekian orang yang berdoa, semua imam ngerti, yang lain makbul dengan sebab doa imam. Imam nggak paham, Ustaz, sumpama. Tapi ada makmum yang paham, yang dia ngerti apa yang dibaca imam, diterima semua berkat satu ini. Saat ini gak ada yang paham, Ustaz, orangnya. Gak ada yang ngerti. Doanya gak ada yang paham. Diterima berkat berkumpul. Dan mengamini doa orang lain dalam Quran ada. Ketika Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun, yang mengamini Nabi Harun. Apa Allah firmankan? Qad ujibat da'watukuma. Sudah terima doa kalian berdua. Dan yang doa cuma Nabi Musa. Yang mengamini Nabi Harun. Apa Allah berfirman? Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la yuqinun. Ini menunjukkan dalil orang yang mengamini doa orang yang berdoa sama dengan yang berdoa. Itu fadilahnya besar ya. Dan semoga dengan ini kita tetap melazimi sunnah-sunnah di dalam berjamaah, baik itu sunnah sebelum berjamaah, sunnah ketika ada berjamaah, dan sunnah setelah berjamaah ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawabi salafana salih. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأدقياء علما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.